warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami yang berjudul yaitu Pengaruh Budaya Jawa dalam Sistem Politik Indonesia zaman Orde Baru. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama yaitu tentang sejarah berdirinya ABRI yang akan dibacakan oleh Aisyah Khaliladano. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya pembicara utama, yaitu Aisyah Khalila, akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya ABRI. Konsep difungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademis Militer Nasional atau AMN pada 12 November 1958 di Magelang. Dan istilah difungsi diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong pada tahun 1960. Difungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Nasution menganggap bahwa TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara barat atau bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Difungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan rakyat lainnya. Difungsi ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan materi dampak pelaksanaan difungsi ABRI dan peran difungsi ABRI. Dampak ABRI tidak hanya menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada saat masa itu dapat dilihat dari yaitu yang pertama, banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, dan pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota-anggota dari ABRI. Yang kedua, dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen. ABRI bersama-sama Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyanggah keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada saat itu. Yang ketiga, ABRI selalu melalui berbagai yayasan yang dibentuk, diperkenalkan mempunyai dan menjalani berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Peran dari fungsi ABRI yang pertama. Peran ABRI dalam pertahanan dan keamanan di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan keamanan negara fokus kepada penumpasan D30 SPKI. Dan yang kedua, peran ABRI dalam sosial politik di masa Orde Baru. Beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. Militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Yang kedua, militer mengidentifikasi dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Yang ketiga, militer mengidentifikasi dirinya sebagai arbiter atau stabilisator negara. Dan yang terakhir, militer mengidentifikasi dirinya sebagai pelindung kebebasan umum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nurul, yaitu tentang kebijakan politik luar negeri Orde Baru. Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan di dalam TAP nomor 12 MPRS pada tahun 1966. Yang mana menurut TAP MPRS tersebut menyatakan bahwa politik luar negeri Republik Indonesia secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Oleh sebab itu, maka politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif tidak dibenarkan untuk memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada. Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif pada masa Orde Baru, melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua yaitu Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal dengan PBB. Yang ketiga yaitu pemerkasa ASEAN. Demikian materi dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, kelebihan politik masa ABRI. 1. Berhasil melakukan program keluarga berencana yang pada masa sebelumnya tidak dilakukan. Yang kedua, makin banyak yang pintar membaca dan menulis sehingga tingkat pengangguran berkurang. Yang ketiga, kebutuhan rakyat terpenuhi. Yang keempat, kestabilan keamanan negara meningkat. Yang kelima, sukses melaksanakan gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Keenam, rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kekurangan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, meningkatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada semua kalangan masyarakat. Yang kedua, pembangunan negara tidak merata dan terdapat perbedaan yang signifikan antara pembangunan pada pusat dan daerah. Kekayaan daerah banyak digunakan untuk melakukan pembangunan pada pusat kota. Yang ketiga, rasa ketidakpuasan rakyat bermunculan di berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua yang tidak tersentuh oleh pembangunan.
Yang keempat, kekuasaan yang berkelanjutan dan tidak terdapat tanda-tanda akan mundur. Yang kelima, hak asasi manusia masih banyak dikekang oleh kekerasan, banyak digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Yang keenam, banyak koran dan majalah yang diberhentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa karena dianggap tidak sepaham dengan pemerintah, sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas. Sekianlah pembahasan materi dari saya. Saya Natasha Putri Setiani akan melanjutkan membacakan kesimpulan, yaitu di mana pemerintahan Orde Baru yang dimulai sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1998. Tak lepas dari sosok kepemimpinan Soeharto. Soeharto merupakan Presiden kedua Republik Indonesia setelah menggantikan Presiden Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno memberikan pertanggungjawabannya sebagai Presiden di hadapan MPRS pada sidang umum keempat MPRS. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai penjabat presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Nawaksara ditolak oleh MPRS. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS, TAP MPRS nomor 10 MPRS 1968 pada 27 Maret 1968. Dilansir dari Tempo dan terbit pada 30 Maret 2013, kekuasaan Soeharto tidak dapat hanya karena peluang di dunia politik. Soeharto melakoni pertapaan guna memuluskan langkahnya. Konsep kekuasaan menurut budaya Jawa seperti yang dikemukakan oleh Benedict R.O.G. Anderson, ada 4 konsep kekuasaan Jawa. Disebut juga doktrin ajaran keagungan Binataharan. Apabila kekuasaan dan tugas seorang raja termuat dalam ajaran tersebut dipraktikkan secara tepat, maka rakyat tidak akan mempersoalkan kekuasaan raja yang besar itu pantas atau tidak. Oleh karena itu, seorang raja perlu hal-hal yang dapat mendukung kedudukan, kemuliaan, dan kekuasaan yang digenggamnya. Sekian dari saya. Nah, itulah pemaparan dari materi kelompok 2 tentang pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik Indonesia zaman Orde Baru. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.